Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kawan sekalian, hadis yang kedua, hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ra'aituni, aku melihat diri aku sendiri. Artinya saya ra'aituni ana, saya melihat diriku sendiri. Wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natamasya, kami berdua berjalan. Natamasya, kami berdua berjalan. Hudzaifah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata subatata qaumin, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi subatah qaum. Ya, subatah qaum itu tempat pembuangan sampah atau kotoran yang dimiliki oleh kaum tertentu. Ya, tempat sampahnya, tempat pembuangan kotoran, ya. Kotoran-kotoran sampah yang disapu, ya, tanah dan semacamnya. Khalfa ha'id, di balik atau di belakang dari tembok. Faqama, beliau berdiri. Kama yaqumu ahadukum, sebagaimana salah seorang di antara kalian berdiri. Fabala, dan beliau kencing, buang air kecil sambil berdiri. Fantabaztu minhu, maka aku pergi datang untuk mendindingi beliau, menghalangi beliau dari pandangan orang. Fantabaztu minhu. Fa asyara ilaihi, ya. Maka fantabaztu minhu, aku pergi menjauh, ya, beliau karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, beliau khawatir, ya, ini tentunya adalah seharusnya khala, ya, sebagaimana kita bahas yang lalu, seharusnya di tempat yang sepi, yang jauh dari pemandangan orang, maka beliau berusaha untuk menjauh. Fa asyara ilayya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, memberikan aba-aba untuk mendekati beliau. Faji'tuhu, maka aku mendatanginya. Fakumtu inda aqibihi, aku berdiri di belakang beliau, ya, di balik beliau. Hatta faragha, hingga beliau selesai buang air kecil. Ya. Kawan sekalian, berapa pelajaran penting dari hadis Hudzaifah ini? Hadis Hudzaifah ini, sebagaimana kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kisah beliau ketika berdua berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana yang sering kita sebutkan, di antara keutamaan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an yang telah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa perjalanan-perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada saja hal-hal yang baru yang mereka dapati ketika menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum-hukum yang mungkin tidak disampaikan oleh semua sahabat, termasuk oleh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perintah Allah, waqarna fi buyutikunna, diperintahkan untuk lebih banyak tinggal di rumah, maka kebanyakan para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam merekam dan menyampaikan kepada kita kabar-kabar sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jarang direkam oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa-apa yang terjadi di rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam rumahnya, bahkan di dalam kamarnya, di tempat-tempat yang tidak mungkin seseorang memasukinya. Namun begitu banyak juga hal-hal yang tidak mereka ketahui dari perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui oleh sahabat yang menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di safar beliau dan dalam perjalanan-perjalanan yang seperti ini. Dan ini keutamaan khusus dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, karena beliau pernah berdua-duaan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natamasya, kami berdua berjalan. Dan tentu saja Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu di antara sahabat yang agak khusus, karena beliaulah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang memiliki beberapa rahasia-rahasia yang tidak ada mengetahui kecuali beliau dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya berjalan. Fa'ata subatata qaum, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat pembuangan sampah atau kotoran oleh kaum.
Dan ikhwas sekalian, para ulama kita menyebutkan nampaknya beliau ini buang air kecil dalam keadaan yang terpaksa. Ya, karena biasanya di khala. Tapi mungkin karena sudah ya mau buang air kecil, yang sudah tidak ada lagi tempat yang memungkinkan, maka beliau memilih tempat yang seperti ini. Tempat yang memang kotor, tempat yang tidak mungkin dijadikan sebagai tempat istirahat, tempat bernaung. Dan kita sudah sebutkan yang lalu bahwa selain khala, boleh juga di tempat-tempat yang aman dengan syarat jangan tempat-tempat yang dijadikan tempat bernaung atau duduk atau istirahat oleh kebanyakan orang. Khalfa haid faqama. Di sini satu hukum yang penting, yaitu Nabi Muhammad SAW pada saat buang air kecil, di sini beliau berdiri. Kata Hudzaifah untuk meyakinkan masalah ini, kama yaqumu ahadukum, sebagaimana salah seorang di antara kalian berdiri. Artinya berdiri sebagaimana layaknya orang-orang lain berdiri. Fabala, kemudian beliau kencing berdiri. Kawas kalian, hukum kencing berdiri ini diperselisihkan oleh ulama kita. Sebagian mengatakan tidak boleh, berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, idza haddatsa ahadukum annahu kana yabulu qa'ima fala tusaddiquhu fama kana yabulu illa qa'ida. Jika ada orang yang menginformasikan kepada kalian bahwa Nabi SAW pernah kencing berdiri, fala tusaddiquhu, jangan kamu mau benarkan informasi tersebut. Nabi Muhammad SAW tidak pernah kencing kecuali dalam keadaan duduk. Ini informasi yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita yang paling dekat dengan Nabi SAW, menemani terus Nabi SAW, dan di atas pangkuannya lah Nabi Muhammad SAW wafat radhiyallahu taala anha. Dan beliau menegaskan bahwa Nabi SAW tidak pernah kencing kecuali duduk. Dan ikhwas sekalian, bagaimana hukumnya ini? Ya, dari pendapat Aisyah, maka sebagian ulama melarang dan minimal memakruhkannya, dan sebagian ulama menganggap boleh. Terutama sekali jika ada hajat dan kepentingan. Ya. Khusus kalian, bagaimana dengan perkataan Aisyah? Sudah pernah kita sebutkan mungkin bahwa Aisyah radhiyallahu anha sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat cerdas. Wanita yang paling cerdas. Dan ini ijma'. Wanita yang paling cerdas dari dulu hingga akhir zaman adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan wanita, bahkan melebihi sebagian kaum lelaki. Aisyah radhiyallahu taala anha punya beberapa pendapat berdasarkan ilmu yang sampai kepada beliau, dan beliau berani mengingkari sebagian sahabat yang berpendapat berbeda dengan beliau. Di antaranya ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, dan beberapa sahabat yang lainnya, bahwa mayit yu'azzabu bibukai ahlihi. Mayat kadang disiksa disebabkan tangisan ratapan dari keluarganya. Hadis ini tidak diterima oleh Aisyah radhiyallahu taala anha karena beliau tidak pernah mendengarkannya, dan beliau mengambil keumuman ayat wala taziru waziratu wizra ukhra, ya, bahwa dosa itu tidak bisa dipindahkan kepada orang lain. Kalau dia yang salah, dia yang berdosa, maka tidak mungkin orang lain yang disiksa. Dan beliau menolak pendapat yang berbeda dengan beliau. Dan masih banyak lagi. Ya, beliau pernah mengoreksi ya Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, dan sahabat-sahabat yang lain. Oleh karena itu, mungkin juga sudah pernah kita sebutkan Al-Imam Az-Zarkashi, salah seorang imam ahli usul dan juga seorang ahli tafsir, mengumpulkan semuanya ini dalam kitab Al-Ijabah ala mastadraka alaihi ala mastadraka Aisyah ala sahabah. Jawaban terhadap sebagian koreksi-koreksi Aisyah terhadap sebagian sahabat. Beliau kumpulkan hadis-hadis di mana Aisyah radhiyallahu anha mengoreksi pendapat sebagian sahabat
Namun ternyata setelah ditahqiq, tidak semua Aisyah benar dalam koreksinya itu. Karena kadang apa yang beliau jadikan pendapatnya, karena itulah sebatas yang beliau ketahui dan beliau tidak menyaksikan yang lainnya. Termasuk persoalan kencing berdiri. Ya. Hadis kita ini sahih, sebagaimana yang disebutkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu dan hadis-hadis yang lain bahwa Nabi SAW pernah kencing berdiri. Tapi cara memadukan antara perkataan Aisyah dan hadis Hudzaifah dan hadis yang lainnya, bahwa umumnya kencing beliau itu duduk dan tidak berdiri. Ya. Dan ini takwil-takwilnya banyak. Entah kan ini sudah darurat, sudah ya sangat mendesak, atau sebab-sebab yang lain, kekhawatiran terpercik, ya, atau sebab-sebab yang lain. Tapi al-asl sebenarnya dibolehkan kedua-duanya. Bahkan kawan sekalian, sebagian mengatakan perlu kadang kencing berdiri untuk menjelaskan tentang kebolehannya. Ya, terutama bagi sebagian orang yang merasa berdosa atau menafikan sama sekali kencing berdiri itu. Ini penting. Ya, karena itu kalau umpamanya ya, kita antrian panjang, kita semuanya mau tunggu ya kamar kecil di dalam yang duduk dan tidak ada yang tersisa kecuali ya yang harus berdiri. Selama aman dari pandangan, kencing saya antum situ. Ya, tunjukkan bahwa ini di antara sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi kalau beresiko terlambat dan sebagainya. Ini kadang terjadi di pengajian-pengajian besar, ya, atau di munasabah tertentu, di mana kita ya kadang merasa tidak boleh atau merasa berdosa untuk kencing. Tapi juga perlu dipahami yang mana yang asal. Ya, jangan hukum asal kencing berdiri, lalu pada saat darurat baru kencing duduk. Ya, ini juga tentu saja hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan dikatakan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu menganggap kencing duduk seperti wanita. Oleh karena itu Nabi SAW datang dengan syariat ini mengajarkan bahwa ini bukan kencingnya wanita, tapi ini juga kencing yang lebih sunnah dan mungkin yang lebih cocok dengan kesehatan. Wallahu alam. Tapi itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan membantah pendapat yang selama ini diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah terdahulu yang menganggap cuma wanita saja yang kencing duduk. Ya, jadi kencing duduk hukum asal, namun dalam keadaan-keadaan tertentu tidak mengapa ya kencing berdiri. Dan ini pendapat yang pertengahan insyaallah yang dipilih oleh Imam Al-Mundhiri dan imam-imam yang lainnya. Fantabaltu minhu, lihatlah adab dari Hudzaifah, karena beliau melihat Nabi SAW kencing, apalagi berdiri, maka beliau merasa tidak enak. Ya, beliau langsung pergi menjauh Nabi SAW karena tahu bahwasanya hukum asal seorang kencing itu mesti dikhala di tempat yang jauh dari keramaian orang. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau justru memanggil dan mengaba-aba Hudzaifah bin Yaman untuk mendekatinya. Maka beliau kembali mendekat dan beliau menjadi dinding. Dan ini pernah dilakukan juga oleh Fatimah dan sahabat-sahabat yang lain dalam kondisi-kondisi yang darurat tertentu, mereka menjadi penghalang bagi Nabi SAW yang buang hajat. Ya, jadi kawan sekalian, boleh saja seperti itu. Seseorang ketika tidak ada tempat yang aman, maka kita berdua dengan teman kita bilang gantian ya. Antum yang kencing duluan, saya jadi ya penjaga pintunya, atau saya yang menghalangi antum dari pandangan orang lain. Dan setelah itu kita tukaran. Ini bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, ya. Karena Nabi SAW adalah manusia, maka apa yang kita alami, kadang jawaban-jawabannya sudah ada sebenarnya pada peri kehidupan Nabi SAW yang sangat lengkap. Maka sangat tepat ketika ulama kita menulis Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kelengkapan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Semua yang menjadi persoalan hidup kita sebenarnya sudah ada jawabannya dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tugas kita hanyalah membuka-buka warisan Nabi kita Muhammad SAW yang sudah dikumpulkan dengan susah payah oleh para ulama-ulama kita. Kawan sekalian, ini dilakukan Hudzaifah hingga Nabi SAW selesai dari buang air kecilnya. Sekira ini untuk malam hari ini, insyaallah masalah-masalah yang lain berkaitan dengan al-mas'al al-khuffain akan kita bahas dalam hadis-hadis yang tersisa dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.